Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul dalam rekaman kajian membahas mengenai surah Al-Maidah dari ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat ini melanjutkan dari pekan lalu yang kita bahas, yakni mengenai hewan yang boleh kita makan ataupun hewan yang tidak boleh kita makan. Juga beberapa larangan ketika kita melaksanakan manasikul hajj atau umrah. Ya, kita baca Al-Fatihah sebelum kita mulai pengajian kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ketiga, kita membahas mengenai apa? Mengenai hewan yang tidak boleh kita makan. Apa di antaranya? Di antaranya apa? Furimat alaikumu al-maitah waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawhudatu wal mutaraddiyah wan nadihatu wa ma akala sabu ila ma zakkaitum wa ma biha ala nusuk wa antas taqsu bil aslam dalikum bis. Di antaranya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, yakni memakan bangkai, darah. Kalau zaman sekarang kan darah yang orang ubah darah tersebut menjadi maurus, yakni apa ya, imitasi dari hati sapi ya. Yang orang yang nggak paham yang menasrahkan ketika hati sapi murah, rupanya itu bukan hati sapi. Hati-hati ya, karena hati sapi dia punya syarat yang berbeda dengan marus atau darah yang dimiripkan diserupai dengan seperti hati sapi. Lanjut lagi ada daging babi ya, daging babi. Daging babi itu sudah Allah syariatkan untuk diharapkan kita makan. Jika kita menyentuh babi, juga kita harus membasuhnya, menjelasnya, dan di antara bilasan yang salah satu dari yang ketujuh, kita perlu dengan menggunakan tanah. Kenapa babi itu Allah haramkan? Jadi ada beberapa hal dalam syariat Allah tetapkan, ya kita perlu sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, jika memang zaman sekarang ada teknologi, ada ilmu tentang kebersihan, ya, meneliti bahwasanya, misalnya ya, bahwasanya babi, ya sudah kita, kata mereka mengatakan sudah kita bersihkan, sudah kita sterilkan, ya, sudah kita bersihkan dan cacing kita yang ada di dalamnya yang mungkin itu menjadi haram bagi manusia atau umat muslim, tapi tetap jika Allah mengatakan dalam firman-Nya haram, maka kita tetap sami'na wa ata'na. Dalam kitab Kimia Sa'adah membahas mengenai di antaranya babi, ada beliau membahas yang Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, di dalam manusia ini ada 4 jenis jild atau kulit yang membuat manusia di antaranya mirip seperti hewan-hewan tersebut. Ada yang berupa hewan, ada yang berupa makhluk Allah lainnya. Di antaranya jildul qalbi, jildul khinzir, jildul syayatin, wa jildul malaikah atau al-malak. Yani al-khinzir wal qalb wa syayatin atau syaitan, anjing, babi, dan para syaitan, ya, kita nggak boleh mencela bentuknya karena sudah menetapkan takdirkan bentuknya seperti itu, ya, anjingnya seperti itu, ya babi seperti itu, ya apalagi ya, syaitan seperti itu. Tapi yang perlu kita kritik dan waspadai adalah tabiatnya dan sifatnya. Ya, dari sifat, ya, dari sifat anjing, babi, dan syaitan banyak sekali mudaratnya di antaranya. Dikatakan dalam kitab tersebut, ya, di awal mengenai kebiasaan atau sa'adatul hayawan yang di dalamnya ada al-bahaim, ya, al-bahaim karena bagi anjing jika tidak dipelihara menjadi anjing liar adalah apa? Sukanya berantem, ya, sukanya menguasai, itu seperti itu. Sedangkan al-khinzir bagian dari al-hayawan atau sa'adatul hayawan, kebahagiaannya ya makan, ya minum, ya kawin, ya tidur. Sedangkan kebahagiaan atau sa'adatul syayatin di antaranya apa? Di antaranya mereka suka mengadu domba, suka membuat dendam satu orang dan orang lain, suka menghasut yang lain.
Sedangkan yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita dambakan adalah kebahagiaan sa'adatul al-malaikah. Ya, sa'adatul malaikah. Di antara 4 jalaid atau jilbun ini yang perlu kita inginkan adalah berupa bentuk ya, karena kita nggak mungkin bisa seperti malaikat, tapi berharap bisa seperti malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, juga dalam kisah lain, ya, kisah lain mengenai babi ini. Suatu saat atau suatu ketika, ya, ada seorang syekh dari Al-Azhar Mesir diundang dalam suatu acara perjamuan di Prancis. Rupanya datang ya beliau. Ya, di sana ada seorang guru besar yang mengkritik kenapa sih babi diharamkan dalam Islam, gitu ya. Padahal jika babi itu disterilkan, dibersihkan, dirawat, dikasih makan yang halal, kan harusnya halal dong, gitu ya. Maka Syekh Azhar ini memohon minta kepada guru besar tersebut yang ada di Prancis untuk menyiapkan ya 2 kandang dengan 2 jenis hewan yang berbeda. Hewan pertama dengan kandangnya ada 2 pejantan betina, maaf, 2 penjantan babi dan 1 betina babi. Sedangkan kandang yang lainnya tolong disiapkan karena Syekh Azhar ini ya 2 pejantan ayam dan 1 betina dari ayam. Kita cek kata Syekh Azhar ini. Rupanya setelah dimasukkan kandang hewan-hewan tersebut terlihatlah bagaimana tabiat mereka. Ya, rupanya si ayam ini, 2 ayam penjantan ini setelah dimasukkan dalam 1 kandang bersama 1 betina, 2 ayam penjantan ini ya adalah selalu berantem bertengkar seperti sabung ayam ya. Bertengkar untuk merebutkan si betina ayam ini. Siapa yang menang, ya maka dia adalah yang mendapatkan betina ayam tersebut. Namun setelah dilihat ya, kebalikannya dalam kandang babi ini, rupanya di kandang babi tersebut ya, babi pejantan yang A mempersilahkan babi pejantan yang B untuk mengkawini atau menggauli babi betina yang ada di kandang tersebut bergantian, bukan berantem bertengkar memperebutkan betina ini. Jadi kelihatan ya, meskipun ya yang kita bisa ambil hikmahnya, meskipun babi tersebut ya sudah diganti pakannya, diganti pakan yang halal, dikasih rumput-rumputan atau daging yang halal atau daging yang baik dan dimasukkan cacing kitanya, tetap Allah haramkan karena bukan bentuk tubuhnya yang Allah kritik, tapi dari tabiat dan sikapnya yang Allah kritik. Di antaranya juga dia rakus, ya kalau mungkin di Mesir juga ada ya, babi itu taruhnya di asbakiyah, di daerah tempat-tempat yang sampah, gitu ya. Babi itu akan makan sampah-sampah itu, ya baik itu yang sampahnya mungkin bisa makanan atau yang lainnya, ya. Juga babi ini sesuai dengan contoh yang tadi kita sebutkan, juga mempersilahkan pejantan lainnya untuk menggauli dari betina ini meskipun sama-sama ada banyak pejantan, tidak memperebutkan seperti yang lainnya. Ya itulah kekurangan dari sifat atau tabiat babi. Kita lanjut ya, babi nggak boleh kita makan. Ada juga daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jika bisa menyembelih ini, kita sembelih misalnya Bismi Fulan, itu nggak boleh. Ya. Bismi Maliku Namrud, itu nggak boleh. Ya, harus Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun cuma Bismillah sudah sah berarti tabihatuhu atau sembelihannya. Hewan yang tercekik ya, dicekik hewan, ada juga yang dicekik ya, hewan dicekik baru mati gitu ya. Ada hewan yang dipukul, kalau mungkin di zaman sekarang ya atau mungkin di daerah lain ada hewan seperti kalbun atau anjing yang saya pernah dengar cerita dari teman saya yang dulu di kampus di S2 ya, rupanya dia pernah memakan ya hewan yang diantaranya harus dipukul ya baru mati hewan tersebut ya, dan punten adam atau darahnya dijadikan sup ya, sedangkan dagingnya untuk dijadikan daging sup. Katanya nikmat, tapi kita kan cuma mengandai-andai atau mengawang-awang karena kita belum pernah makan ya. Jadi ada juga hewan yang dipukul itu baru bisa mati. Tapi kalau dalam artian di sini bagaimana jika lele, Ustaz? Lele itu boleh karena hewan hidupnya di laut
atau maaf, hewan yang hidupnya di air, ya. Hewan yang hidupnya di air. Lele itu kalau misalnya kita sembeli, kita potong seperti ikan lainnya, kita akan dipapil. Maka beberapa peternak atau mungkin di pasar penjual lele, ketika ada yang membeli lele, pukul kepalanya. Karena kalau nggak dipukul, kita potong seperti itu, dipapil. Dan papilnya itu bisa bikin kita demam. Itu untuk khusus lele aja, ya. Yang berbahaya ketika kita potong seperti ikan lainnya, meskipun itu boleh. Ya boleh, kita pukul untuk khusus lele. Ada yang jatuh, ya, jatuh dari jurang. Ya, misalnya nih kita punya kambing, ya, udah waktunya mau Idul Adha. Rupanya kambing yang kita buat Idul Adha ini jatuh dari jurang. Kita lihat hewannya rupanya mati, ya, mati sehingga kita nggak jadi buat kurban, kita makan, itu nggak boleh. Ya, kita makan itu nggak boleh. Ada hewan yang ditanduk. Yang ditanduk itu apa? Hewan ketika misalnya nih di hutan, ya, ada rusa, ya, menanduk sapi, ya. Sapi itu rupanya mati karena sapi itu punya kita, eman-eman gak dimakan, biar kita makan, itu nggak boleh, ya. Lanjut, hewan yang diterkam binatang buas itu nggak boleh kita makan juga. Misalnya kita punya kandang dengan banyak domba atau sapi, ada hewan yang dimakan serigala satu, rupanya sudah sekarat, itu nggak boleh makan hewan tersebut, atau sudah mati nggak boleh tetap dimakan hewan tersebut. Nah, kecuali, ya, yang sempat kita sembelih dengan ucapan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ila madzakaitum, yang sempat disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya, kita tinggal di tebing, ya, atau di bukit tinggi, atau di lembah tinggi. Kita mau akikah, ya, akikah hewan tersebut buat syukuran rupanya lahir nih anak laki-laki, maka akikahkan dua kambing atau domba. Setelah kita ucap bismillah, kita potong lehernya, hewan tersebut mati, datanglah harimau atau serigala dari hutan-hutan yang dekat dengan kampung kita. Otomatis ya, kita sebagai manusia mencari tempat perlindungan yang aman, bersembunyi di rumah, sedangkan hewan tersebut ditinggal di luar. Hewan tersebut diambil dagingnya separuh oleh serigala atau harimau dan ditinggal. Nah, itu masih sah kita mah. Maka karena sudah diawali dengan tabihatun al-bismillah. Seperti dengan sebut nama Allah. Dan juga boleh kita makan jika hewan tersebut rupanya setelah digigit oleh serigala atau harimau jatuh ke jurang, gitu ya. Jatuh ke jurang nggak sengaja karena hewan ini tergelincir, ya, serigala atau harimau tergelincir, dia bisa selamat, tapi yang dia terkam itu nggak selamat. Itu masih bisa boleh kita makan, sudah kita sembeli dengan nama Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Selanjutnya, ya, kita juga nggak boleh kok, ya, mengundi nasib dengan anak panah, karena pada tradisi jahiliyah, ya, di antara mereka ada yang mengundi nasib dengan anak panah, ditaruh di dalam panahnya atau di ujungnya dengan hasil undian, misalnya A B C D. Misalnya gini, yang paling mudah, ya, apakah hari ini saya mau makan apa namanya, kebuli kambing, gitu ya. Itu diundi di situ A B C D E, itu nggak boleh, ya. Atau menentukan nasib orang lain, itu nggak boleh, ya. Maka tindakan yang seperti itu adalah fisk atau fasik bagi orang yang sudah memahami dalil dan ayat ini, ya. Selanjutnya, bentar ya.
makna antas taksimu bil azlam dalam tafsir At-Tabari dikatakan kanu idza aradu amran aw safaran ya'miduna ila qidah fala ala wahidin minha maktub wa'muruni wa 'alal akhar inhani ya. Jadi ketika mau safar ya mereka menulis dalam kertas itu, dalam anak panah itu, pergi apa enggak gitu ya. Itu parah lagi ya. Di perjalanan yang jauh ya, kayak mau nggak mau mereka berangkat. Itu pada saat saat jahiliyah seperti itu. Larang aku atau perintahkan aku untuk pergi ke dalam safar. Itu nggak boleh kita mengundi untuk lewat ya. Kita tindakan tersebut adalah fisk ya. Ya Allah Subhanahu wa taala terangkan itu adalah khuruj an amrillah wa ta'ati ila ma anhu wa zajar. Jadi tahu itu larang, telah ada perintah kalau larang tapi dia kerjakan gitu ya. Tahu itu perintah tapi dia tidak kerjakan itu fisk ya. Beda lagi sama kufur, bukan kafir keluar dari Islam ya. Kufur itu di sini dalam arti kufur dalam ibadah ya. Tahu itu perintah tapi dia abai. Abai itu gak mau ya, gak mau itu bukan apa? Gak maunya itu karena dia merasa meremehkan. Buat apa sholat gitu ya? Karena ada beberapa di antara kita sekarang ya. Buat apa sholat? Sholat kan nggak bisa kita bikin kenyang. Buat apa ibadah? Ya, ibadah kan nggak bisa memuaskan perasaan dan badan kita. Ya, itu hati-hati. Ya, hati-hati jika kita mungkin ada di antara kita yang bercanda mengenai hal-hal tersebut. Nah, bisa jadi itu bercanda, tapi karena itu ucapan kita bagian al-kalam nisbatu'al, jika kita mengulang-ulang terus, akan terbawa ke otak kita, sehingga yang harusnya kita mungkin rajin sholat, rajin ibadah sunnah, amal soleh, karena kita sering ucapan seperti itu, maka menjadi rasa malas ada di tubuh kita. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Maka pada hari ini, pada hari ayat ini turun, orang-orang kafir ya saat itu yang hadir di Madinah ya, orang-orang kafir ya merasa putus asa. Kenapa? In qata'a al ahzab wa halal kufar wal juhud ayyuhal mu'minun min dinikum. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, untuk menggoda dalam keburukan akan merasa putus asa karena ada perintah ini. Tahu mana yang dilarang untuk makan, tahu mana yang stop untuk makan. Karena disuruh untuk meninggalkan bagi kita. Fatartaddu ala anhu raji'ina ila syirk. Maka orang-orang yang sebelumnya mengajak dalam keburukan ini kembali ke dalam keadaan syirik. Ya. Oke. Maka ada beberapa yang mengatakan, terutama Al-Mujahid mengatakan dalam tafsirnya, dalam tafsir At-Tabari, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, itu berbarengan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Bukan berarti agama Islam itu kurang, tapi menyempurnakan apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah bolehkan. Menyempurnakan syariat-syariat Allah. Maka perlu ditulis, dimaktubkan agar khawatir ya orang-orang dari agama-agama lain atau orang-orang yang ingin mengikuti Islam akan beranggapan Islam itu belum sempurna. Islam itu belum lengkap. Syariatnya masih berjalan, masih perlu diperbaiki. Tidak. Syariatnya sudah Allah tetapkan, tapi amalan kayak fikih ya dalam setiap ibadah di setiap negara ya itu mungkin ada beberapa permasalahan baru yang perlu ijtihad para ulama yang pada saat dulu belum ada. Contohnya bayi tabung dulu belum ada, sekarang ada. Apalagi permasalahan macam-macam kredit ya dulu belum ada, sekarang ada. Ya, apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi permasalahan yang pokok yang di sini halal haram sudah Allah tetapkan, nggak bisa berubah. Mengenai hal-hal yang diharamkan terutama makanan, bagaimana jika kita makan dalam keadaan terdesak? Misalnya kita di hutan, nggak punya makanan kecuali kita menyembelih babi ini. Boleh kok kita makan babi tersebut asal sampai menahan rasa lapar kita. Jika kita
habis punten dalam keadaan tsunami, ya kita selamat, betul Allah, apa Indonesia selamat, gak ada makanan kecuali bangkai hewan yang ada di depan kita, atau kita boleh makan yang kita ambil yang baik, yang kita makan sampai kita menahan rasa lapar kita, ya, dan seterusnya. Nggak boleh sampai terlalu kenyang sampai menahan rasa lapar saja. Bedakan ya, misalnya kita cukup menahan rasa lapar dengan 4 suap, cukup, dan sampai setelah 20 suap kita baru merasa kenyang. Bedakan kenyang sama cukup menahan dari rasa. Kalau dapat makanan yang halal atau ikan yang kita bisa makan, kita gunakan, ya. Fala takhshawhum wakhshawni. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah takut kepada mereka, takutlah kepada diriku. Karena apa? Karena orang-orang kufar ini mereka ingin ditakuti oleh kita semua yang muslim yang mukmin. Tapi kata Allah jangan takut sama mereka, ya. Meskipun mungkin di antara kita meninggal karena disiksa oleh orang-orang kufar pada saat itu, ya, maka kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Karena orang-orang kufar ini, ya, orang-orang kufar ini berharap agar kembali kepada agama mereka atau mengikuti dari agama mereka. Oke. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Kalimat atau ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, yang memiliki makna Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kalian, agama kita, dalam tafsir At-Tabari, ya, ayuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, faraidi alaikum wa hududi, perihal yang Allah wajibkan dan batas-batas yang Allah tetapkan, perintahku dan laranganku, halalku dan haramku, tanzili min dzalika ma anzaltu minhu fi kitabi, dari kitab suci Al-Qur'an, wa 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 tibyani ma bayyantu lakum minhu biwajhi ala lisani rasuli, dan sudah diterangkan dalam lisan Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil yang sudah diperkuat dari Al-Qur'anul Karim, ya, maka sudah lengkap semuanya, ya. Waqalu wa kana dzalika fi yaumi Arafah, dan ini terjadi pada hari Arafah, ya, pada hari Arafah di Haji Wada. Haji Wadanya Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad mungkin sudah tinggal di Mekah atau setelah Fatu Mekah tinggal beberapa tahun, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji 1 kali dalam usianya atau dalam umurnya. Kita mengisyaratkan bagi kita bahwasanya haji dan juga umrah itu yang diwajibkan cuma sekali bagi yang mampu. Kalau zaman dulu itu yang mampu tuh punya beberapa simpanan makanan, dinar atau dirham, dan punya kendaraan. Kalau misalnya itulah, ya, kalau zaman sekarang nggak bisa seperti dulu, ya, lebih kompleks lagi. Ada visa, ada paspor, ada tiket pesawat pulang pergi, ada baju yang digunakan, ada koper, ada apa lagi, uang saku, ada uang yang digunakan buat yang di rumah, dan seterusnya, yang mana persiapan tersebut nggak bisa dilaksanakan kecuali dalam keadaan kita mampu. Bagaimana kalau kita nggak mampu? Kita berniat dulu. Semoga Allah mampukan kita berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Waqalu lam yanzil 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah syai'un minal faraid wala tahlil syai'un wala tahrim. Mereka mengatakan, ya, dalam tafsir ini atau bari, belum pernah satupun ayat yang turun setelah Haji Wada ini mengenai perintah suatu yang wajib dan larangan. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'ish ba'da nuzuli hadhil ayat illa yahda wa lailah. Bahwasanya Nabi Muhammad, ya, hidup setelah Haji Wada ini hanya, ya, di 81 malam saja, sekitar 2 bulan lebih saja. Dzikru man qala dzalika. Oke, kata Mutana mengatakan demikian, ya. Jadi cuma sebentar. Jadi inilah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, Al-Qur'an sudah lengkap, ya, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam tafsir ini juga dikatakan dia adalah al-Islam.
Ya, Islam adalah agama, jangan sampai mengatakan kita Islam adalah Islam, hanya menyerahkan diri. Tidak. Jika Islam dalam agama lain pun sama, menyerahkan diri, betul ada mengorbankan orang lain atau dari keluarganya sebagai pengorbanan kepada Tuhannya. Dalam Islam itu nggak boleh. Ya, dalam Islam itu istaslama atau al-Islam, dia beragama Islam, mengucapkan kalimat syahadat sudah cukup sebenarnya ketika dia diakui sebagai Muslim. Dan jika lisannya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hatinya harus iman. Jika hatinya juga iman, lisannya sudah mengucapkan kalimat syahadat, dan jawarihnya, anggota tubuhnya, juga harus melaksanakan apa yang Allah syariatkan untuk kita. Ya, misalnya ada perintah per 5 waktu dikerjakan. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, sampai nggak boleh kita bertanya, kenapa sih zuhur 4 rakaat? Kenapa sih asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Kalau kita beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na mengenai syariat tersebut. Ya, kalau mau ditarik lagi dalam asbabun nuzulnya, harusnya kita bersyukur. Ya, karena sholat kita itu nggak cuma 5 waktu, tapi 50 waktu. 50 waktu yang kita kerjakan. Maka kita perlu bersyukur perintah Allah pada Nabi Muhammad dan umatnya hanya 5 waktu dalam sehari. Bayangkan jika 50 waktu dalam sehari. Ya, yang harusnya bekerja di kantor, nggak bisa kerja di kantor. Tidur pagi siang malam, sholat aja. Sholat, selesai. Ya Allah mudahkan untuk kita kepada umat Nabi Muhammad cukup 5 kali dalam sehari. Dan juga akmala alal iman fala yahtajuna ila ziyadata abadan. Jadi iman ini sudah dilengkapi, ya, perintah mengenai iman ini sudah dilengkapi, dan dari semua ini, ya, kalimat ini kita diberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada Nabi Muhammad hidup yang sebentar setelah haji wada. Ya. Selanjutnya, watmamtu alaikum ni'mati. Ya, maknanya apa nih? Watmamtu alaikum ni'mati. Kan Allah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Nikmat apa wahai orang-orang beriman? Nikmat mengenai kita bisa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tindakan-tindakan musyrikin. Ya, jelas ya. Bagi orang-orang yang menyimpan jimat bagi tindakan asyirku billah. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maka perlu bertobat. Apa kelebihannya fadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di zaman setelah Nabi Muhammad ada sampai hari kiamat dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya? Umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad dan setelahnya diberi keringanan ketika telah melakukan maksiat, kita disuruh bertobat mengingat dosa-dosa sebelumnya. Ya, setiap malam kalau bisa muhasabah diri. Ya, berbeda halnya dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka ada beberapa terutama orang-orang Yahudi, ya, melakukan maksiat, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka diberi azab atau balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Banyak sekali contohnya. Di antaranya ketika orang-orang yang tinggal di pinggir pantai, ya, harusnya orang-orang Yahudi ini, ya, taat kepada Allah, disuruh beribadah di hari Sabat atau Sabtu, nggak boleh keluar rumah. Iya, mereka taat, ya, tapi mereka mensiasati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tetap beribadah di hari Sabtu, mereka rupanya pada hari Jumatnya memasang jaring, ya, jaring untuk ikan-ikan yang tinggal di pantai ini orang-orang Yahudi. Dan di hari Sabtunya mereka beribadahnya keluar rumah. Di hari Ahadnya mereka mengambil jaring ikan tersebut dan dapatlah banyak sekali ikan. Orang soleh di zaman itu tidak bisa menjawab, maksudnya tidak bisa menjawab, bukan mereka bodoh, tapi orang-orang Yahudi ini pintar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya itu adalah siasat dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi, dan apa? Dan mereka diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kirodatan khasiin, kera-kera yang
sebentar ya. Sepertinya saya pause dulu ya pengajian kita. Anak saya tidur di kendaraan. Untuk jaga anak saya dulu ya. Ini masih di ayat yang ketiga, belum selesai ya. Saya pause dulu ya sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjut ya. Ada jeda sedikit ya. Watsmamtu alaikum ni'mati, dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan nikmat Allah pada Nabi Muhammad dan hamba-hamba dan umat-umatnya dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat iman, terutama nikmat Islam. Telah Allah sempurnakan sehingga tidak ada lagi tindakan yang merepresentasikan bahwasanya itu tidak ada penjelasan dari Nabi dan dari Allah. Maka ayat ini, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam tafsir Tabari dikatakan anna hadhil ayat nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma arafa yauma jumu'ah hina nafallahu al-musyrikin anil masjidil haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya ini terjadi ketika hari Arafah, di hari Jumu'ah, dan pada hari itu pula Allah menafikan orang-orang musyrikin dari Masjidil Haram. Ya, wa khalasa lil muslimin hajjuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala ya di situ hanya mempersilahkan orang-orang muslimin mukminin yang berada di aula al-Masjidil Haram. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Subhanahu wa taala ikhlas ridha dengan Islam sebagai dinan, sebagai agama Allah, yakni menginginkan ya taat minkum li, ketaatan dari umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qailun aw makana Allah radiyan bil Islam, radiyan al-Islam wa li ibadihi illa yauma anzala hadhil ayah. Gimana ya jika Allah ridho kepada bagi hamba-hambanya kecuali dalam ayat ini doang. Lam yaza Allah radiyan li khalqi al-Islam dinan walakinahu jalla tanahu lam yaza ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan Islam sebagai agama yang Allah ridhoi, karena hanya Islamlah, dengan berislam kita bisa selamat. Dengan berislam kita bisa mendapat ridhonya Allah dari amal solehnya dan juga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya famanittura fi mahmasah, barang siapa ya, faman asabahu dharra fi mahmasah yakni fi maja'ah, barang siapa yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan lapar, tadi seperti dijelaskan ya, jika dia dalam keadaan lapar dan tidak menemukan suatu makanan yang halal, maka bolehlah bagi dirinya untuk memakan barang yang haram, makanan haram, sampai mencukupi dari lapar, ya, tidak dalam keadaan kenyang. Ghayr mutajanibin min ithmin, yani bidzalika jalla sanahu bila akli ma haramat alaihi minkum ayyuhal mu'minun minal maitata wad dam wal khinzir wa sa'iri ma haram hurimat alaikum bi hadhil ayat. Jadi boleh kalau kita makan ya, tidak boleh sampai ke kenyang. Fa innallaha ghafurun alim. Okay? Fa innallaha ghafurun rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengingat bahwasanya ini adalah yang haram Allah haramkan, tapi Allah bolehkan ketika dalam keadaan darurat itu sesuatu yang bebas atau boleh. Ayat yang keempat, yas'alunaka madza uhilla lahum. Ya, yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina
tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru bismillah 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Ya, mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad mengenai apa yang dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad. Katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Boleh juga ada buruan yang ditangkap ya oleh hewan buas yang telah diajarkan. Contohnya anjingnya. Anjing kalau misalnya di alam liar dia hewan buas. Tapi jika sudah diajarkan bagaimana menangkap hewan, bagaimana dia jinak, boleh ya berburu dengan hewan tersebut. Selain harimau boleh, selain serigala boleh jika dia menjadi hewan yang jinak kepada kita. Kita mengajari kepada mereka sesuai dengan Allah ajarkan kepada kita. Ya? Makanlah apa yang ditangkap untuk kita semua dari buruan yang kita buru. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalimat ta'lamunahunna ya tu'allimunahunna maaf tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah maksudnya gimana? Tu'dabuna al-jawarih ya di situ diajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui makhluknya bagaimana cara kita mengajarkan hewan-hewan untuk berburu. Ya, ada caranya untuk ajarkan. Ya, Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Bagaimana akal kita berpikir untuk menjadikan hewan liar menjadi hewan yang jinak kepada kita. Diberi makanan, dilatih dengan rutin seperti itu tiap hari, tiap saat. Sehingga hewan tersebut menjadi jinak. Ya. Lanjut, fakulu mimma amsakna alaikum, yakni makanlah dari apa yang telah kalian dapatkan dari hewan berburu. Maksudnya gimana? Ikhtalafa at-ta'wil di makna zalika. Ya, ada yang mengatakan al-zahir wal umum, ya, yang seperti biasa sesuai maknanya. Ya, makan apa yang sudah ditangkap oleh kita sebagai orang yang berburu, baik seperti apa hewan anjing yang menjadi hewan perburuan, meskipun ada al-jawarih di dalamnya, ya, boleh dimakan. Makna di sini ya makna apa kita misalnya ada anjing ya sebagai hewan yang berburu buat kita atau serigala atau harimau. Rupanya ya anjing atau serigala atau harimau ini yang sebagai hewan Cina kita dapat hewan mangsa nih, dapat hewan mangsa tangkap sama dia. Nah, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama, boleh kita makan meskipun dia memakan dagingnya. Tapi yang kedua, yang arja, ya boleh kita makan hewan tersebut dengan syarat si hewan tersebut yang sebagai hewan ternak, hewan jinak kita, anjing, harimau dan serigala, dia tidak menyentuh untuk memakan daging yang ada mereka tangkap dari hewan buruan. Nggak boleh, harus itu. Maka bagaimana untuk mensiasatinya? Kita berikan dulu dia agak kenyang, ya hewan yang menjadi hewan jinak pada kita. Ya, itu permasalahannya. Ya, permasalahannya jika hewan yang akan kita jadikan hewan sebagai hewan buruan, ketika kenyang banget, apakah mau berburu atau tidak? Gitu. Ya, hewan kan naluri instingnya, aroma penciuman tajam ketika dia agak lapar atau lapar. Ya, kita ambil pertengahan, jangan sampai kenyang kita berikan makan untuk menjadi hewan menangkap hewan buruan. Ya,
Ya, ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad bagaimana mengenai hewan buruan ini yang ditangkap oleh uh, hewan yang berburu untuk kita. Fa'in akalah yang buruan ini atau hewan yang berburu untuk kita ini fala takul fa'in nau inama amsaka ala nafsihi. Jangan makan karena sungguhnya hewan tersebut untuk dirinya sendiri. Ya untuk hewan yang berburu itu tidak boleh gitu. Maka jika memang terjadi demikian, nanti kita cari hewan yang kedua setelah si hewan yang kita gunakan untuk berburu ini makan hewan tangkapannya. Ya. Wadkuru ismallah alaihi, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita berburu hewan tersebut. Wa in nasita fala haraj, kalau kamu lupa maka tidak menjadi dosa. Tapi langsung diingat lagi untuk bismillahirrahmanirrahim, karena ketika kita berburu terutama ya kadang-kadang lupa terbawa dengan situasi dan kondisi ya, cepet-cepetan gitu dalam berburu itu lupa dengan menyebut apa Allah, tapi kita selalu ingat bahwasanya untuk berburu itu selalu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqullah innallaha la sari'ul hisab. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya hisab Allah amat sangat cepat. Fahdaru fi dzalika an tuqdimu ala khilafihi wa taqulu min saydil jawari ghairal mu'allaqah aw mimma lam tumsik alaikum min saydiha wa amsaktu kala anfusya. Ya, boleh kita makan ketika hewan tersebut tidak memakan, tapi kalau sudah dimakan biarkan dia makan ya hewan buruan tersebut, ternyata buruannya kita cari buruan yang lain dengan hewan yang kita jadikan hewan untuk berburu. Nah, kita perlu bertakwa kepada Allah. Ayat yang terakhir, al-yauma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba ila akhiril ayat. Ya, pada hari ini dihalalkan bagi kamu semuanya umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan ta'am dan makanan-makanan yang diberikan kepada ahlul kitab halal bagi kita semua. Wa ta'am dan ta'am mereka halal bagi mereka juga, dan ta'am kita halal bagi mereka juga, makanan kita halal bagi mereka juga. Wal muhsanat minal mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, minal ladzina utul kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, min qablikum idza ataitumuhunna, ya, dan juga orang-orang dari kita ya, jika datang kepada mereka suatu mahar atau mas kawin dengan maksud untuk menikahi mereka ya, ghair musafin, tanpa maksud untuk menjadikan dia menjadi perempuan pezina atau perempuan gundik ya, perempuan simpanan, wala fala ba'sa bina, maka nggak apa-apa ya. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluh. Jadi dalam ayat ini ada 3 permasalahan. Ya, pertama perintah Allah untuk kita boleh makan halal-halal, baik yang diberikan kepada kita ataupun orang ahli kitab. Yang kedua, perintah Allah membolehkan kita menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya, ya, baik dari orang yang beriman di antara kita yang muslimin dan mukminin, dan juga dari ahli kitab. Ya, ketika kita ngasih ujurahunna, mas kawin kepada mereka. Yang ketiga, yang terakhir ini, ya, kita nggak boleh, ya, nggak boleh di antara kita nih yang sudah beriman kafir, ya, atau murtad, ya. Barang siapa yang telah beriman dia murtad atau kafir dari imannya, maka amalan-amalan dia yang sebelumnya dulu muslim atau mukmin, ya, habito amaluhu, terhapus setelah sudah muslim atau mukmin selama 10 tahun. Di usia 11 tahun dia murtad atau kafir, maka di usia yang 12 dia muslim lagi, maka di usia 1 sampai 10 tahun ini misalnya, ya, dia amalannya terhapus dan dia riset lagi di usia yang ke-11. Kita lihat seperti itu ya, karena kita tahu kan ini contoh aja, nggak mungkin yang usia 1 tahun dia sudah akhir balik ya, contoh aja ya. Kita dalam ayat ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, ya, Allah katakan dalam ayat ini sesuai dengan tafsir At-Tabari, ya, wal muhsanat. Ini muhsanat. Menanya apa yang Allah
halalkan untuk kita dari makanan. Apa itu dari az-zabaih wal mato'im, dari hewan yang disembelih atau makanan yang telah dihidangkan, dunal khaba'ith, kecuali makanan yang kotor. Boleh juga dimakan, ya kita makan dari hewan-hewan zabaih ahlul kitab boleh, ya, karena mereka adalah orang-orang yang didatakan oleh Allah kitab Torah dan Injil, ya. Dan juga bagi mereka boleh makanan-makanan kita, ya. Dabihatuna juga orang-orang musyrik juga boleh makan makanan kita, salahkan sah, ya. Semoga dari makanan-makanan ini mereka mengakar di tauhidillah, mereka mengucapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia orang musyrik, dia musyrik, ya kita nggak boleh makan dabihatuhum, ya dabihatuhum, sembelihannya mereka khawatir mereka menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dengan sekarang ahlul kitab, orang Yahudi wa Nasara? Kalau dalam pemahaman kita sebagai orang mukmin dan muslimin, Yahudi dan Nasara yang kita pahami dalam akidah kita, orang-orang ahlul kitab yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, beriman kepada nabi-nabi mereka dan sebelumnya, dan juga beriman dengan Nabi Muhammad atau Ahmad sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab suci mereka. Jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka ingkar, maka mereka bukan orang-orang dari amanu min ahlil kitab, bukan. Ya, terutama apalagi jika mereka tidak beriman kepada Allah yang esa, maka bukan. Lanjut kepada permasalahan yang kedua mengenai al-muhsanat alladzina amanu, al-muhsanat al-utul kitab, ya, min 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 alladzina utul kitab, ya, mereka mereka ini boleh kok kita nikahi dengan syarat yang tadi saya sebutkan. Jika ahlul kitab Yahudi wa Nasara dalam akidah kita beriman kepada Allah yang esa, kepada nabi-nabi mereka dan nabi sebelumnya, dan juga kelak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi jika mereka tidak beriman gimana? Nah, mereka tidak termasuk dalam orang-orang yang amanu min ahlil kitab. Nah, contohnya saja Abu Thalib, ya, paman Nabi, dalam hatinya akor imanah, dalam hatinya iman kepada Nabi Muhammad dan itu kepada Allah, karena Abu Thalib, ya, mengikuti dari milah Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Karena ajaran mereka berdua, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, beriman kepada Allah yang esa, ya. Namun ketika datang Nabi baru, yakni Nabi Ibrahim baru yang diperintahkan oleh Allah, Abu Thalib aba istiqrari nubuwati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan secara lisan meskipun hatinya sudah beriman. Maka siapapun jika hati sudah iman tapi dia tidak diucapkan dengan lisan, maka imannya tidak diakui dan tidak sah iman atau Islamnya yang paling mudah, ya. Jika sakaratul maut, Abu Thalib ini mau beriman secara lisan, tadi di kanan kirinya sudah ada Abu Jahal sama Abu Walid al-Mughirah. Dikatakan oleh mereka berdua kepada Abu Thalib, "Aragibta amilata Ibrahim?" Apakah kamu benci kepada ajaran Ibrahim? Kata mereka berdua, "Fa'aba ayyuqarra." Ya, maka Abu Thalib enggan, malu, ya, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dan disaksikanlah oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, "Inni la'astaghfiran nalak." Sungguh aku akan selalu beristighfar kepadamu ya Abu Thalib. Namun turunlah ayat dari Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Ya, kata Allah, sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi satupun hidayah kepada yang engkau sukai, ya, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Meskipun itu Abu Thalib tidak beri Allah hidayahnya. Dan Abu Thalib meninggal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam tafsir Tabari Al-Qurtubi dikatakan bahwa finnar, ya, di dalam neraka. Tapi dalam alam kubur kita nggak tahu. Kalau mengingat Abu Jahal sama Nabi Muhammad saja,
Abu Lahab, terutama Abu Lahab, ya, paman Nabi Muhammad yang terdekat, ya, ketika Nabi Muhammad lahir, dia membebaskan budak Abazaya. Maka pada hari Senin, kita kubur untuk Abu Lahab terutama itu dikurangin, ya, dikurang. Kita nggak tahu dikuranginnya seperti apa, ya, apalagi Abu Thalib yang menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu permasalahan yang kedua, ya. Permasalahan yang ketiga, yakni membahas mengenai apa? Mengenai man yakfur bil imani faqad habita amalu. Barang siapa yang telah kufur setelah iman, terhapus amalannya. Wa man yajhadu ma amarallahu bitasdiq bihi min tauhidillah wa nubuwwati Nabi Muhammad, ya, ini faqad habita amalu. Ya, telah terhapus semua amalan-amalannya. Kata beberapa sahabat dikatakan kaifa atazawwaj nisa'ahum, yakni nisa ahal kitab wahum ala ghairi dinana. Fa'anzalallahu ta'ala ala ayah faman yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang, ya, yang ingkar terhadap iman maka terhapus amalannya dan di akhirat dia adalah orang-orang yang Allah atas jahunna ala ilmi. Jadi Allah membolehkan menikah kepada ahli kitab terhadap suatu ilmu. Maksudnya apa? Ilmu mengetahui bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan juga nabi-nabinya. Ya, berharap orang-orang ahli kitab ini juga beriman kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Jangan sampai setelah menikah orang-orang ini juga mengingkar dan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk tafsirnya singkatnya seperti itu dari ayat ketiga sampai kelima. Terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengar tafsir dari ini. Meskipun singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.